Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya kalau sehat semuanya. Di sini ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Semuanya hadir atau ada yang tidak hadir, ada yang sakit? Boleh sekretaris ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Baik, alhamdulillah ya karena hadir semuanya. Ibu harap anak-anak tetap semangat belajarnya dan juga tetap kondusif ketika pembelajaran. Baik, nah sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membagi menjadi 6 kelompok ya. Jadi karena ini ada 36, untuk kelompok pertama itu kelompok 1 absen 1 sampai 6. Kelompok 2 absen 7 sampai 12 dan seterusnya. Baik, anak-anak bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Baik, anak-anak. Sudah semuanya? Baik. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tes deskripsi sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan di minggu yang lalu. Hari ini kita akan belajar tes deskripsi. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai teks prosedur, teks berita, dan teks eksplanasi. Untuk hari ini kita belajar tes deskripsi dan Ibu juga sudah menyampaikan anak-anak bisa membaca terlebih dahulu tentang tes deskripsi. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini Ibu akan menanyakan, anak-anak ada yang tahu pengertian tes deskripsi? Boleh acuhkan tangan satu orang ya. Boleh silahkan Iklima. Pengertian tes deskripsi. Betul sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Iklima. Tes deskripsi adalah teks yang menjelaskan atau menggambarkan baik itu objek, tempat, seakan-akan nyata, secara detail dan jelas. Dan pembaca juga seakan-akan bisa merasakan, bisa melihat apa yang ditulis oleh penulis. Nah, selanjutnya nih, boleh tepuk tangan dulu untuk Iklima. Selanjutnya, di setiap tes itu pasti ada tujuan dan strukturnya. Nah, di sini ada yang tahu nggak tujuan dari tes deskripsi ini apa? Boleh acungkan tangan satu orang? Iya, silakan Indra, boleh. Betul sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Indra. Boleh tepuk tangan anak-anak. Dan ketiga, ada yang tahu nih struktur dari tes deskripsi ini ada apa aja? Boleh disampaikan pendapatnya, acungkan tangan satu orang. Satu orang ya. Oke, boleh silahkan Dea. Struktur tes deskripsi. Nah, betul sekali anak-anak. Struktur dari tes deskripsi ini ada 4. Yang pertama pastinya judul, yang kedua identifikasi, yang ketiga ada deskripsi bagian, dan yang terakhir ada simpulan. Kasih tepuk tangan untuk Dea. Terima kasih anak-anak yang sudah aktif untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada penjelasan singkat dan kita akan mencoba menganalisis tes deskripsi yang sudah Ibu tampilkan dalam salin dia. Nah, anak-anak bisa dilihat ada contoh dari tes deskripsi. Nah, coba di sini ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Di sini Ibu menuliskan tes deskripsi, menampilkan tes deskripsi tentang kunyit. Nah, tadi kan strukturnya ada 4 nih. Ada 4 ya. Yang pertama, yang paling atas sudah pasti judul. Nah, tinggal tiga struktur lagi nih. Ada identifikasi, deskripsi bagian, dan juga simpulan. Dari 4 paragraf ini, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Ya, betul sekali Fitra. Boleh sampaikan pendapatnya yang mana yang termasuk ke dalam identifikasi. Betul sekali ya, paragraf 1 termasuk ke dalam identifikasi karena berisi pengenalan. Di sini ada nama lapinya dan juga mengenalkan kunyit secara umum. Betul sekali ya, boleh kasih tepuk tangan untuk Fitra. Nah, selanjutnya yang termasuk ke dalam deskripsi bagian nih, ada di paragraf nomor berapa? Boleh acungkan tangan satu orang? Iya, silahkan, boleh Dimas. Yang termasuk ke dalam deskripsi bagian yang mana nih? Coba kita analisis yang termasuk ke dalam deskripsi bagian. Betul sekali ya, paragraf 2 dan paragraf ketiga itu termasuk deskripsi bagian. Mengapa? Karena
Betul sekali Dimas. Ini termasuk ke dalam deskripsi bagian karena di sini menjelaskan ciri-ciri. Ada mulai dari panjang batangnya, warnanya, dan ukurannya juga ada. Nah, jadi di dalam deskripsi bagian ini menjelaskan secara rinci, secara detail ya. Baik itu warnanya, ukurannya, panjang batangnya, itu ada di deskripsi bagian. Tepuk tangan untuk Dimas, betul sekali ya. Dan yang terakhir nih, yang termasuk ke dalam simpulan yang mana? Ya, boleh silahkan, Dinda. Betul sekali ya, yang paling bawah ini termasuk ke dalam simpulan. Boleh tepuk tangan anak-anak. Nah, kita sudah menganalisis bersama-sama ya dari teks deskripsi kunyit yang berjudul kunyit. Jadi, pengertian teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan atau menggambarkan objek, baik itu tempat, baik itu hewan, baik itu pengalaman secara jelas dan detail, seakan-akan pembaca dapat melihat dan merasakan. Adapun tujuan dari teks deskripsi adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan objek, tempat, hewan, pengalaman secara jelas dan detail, seakan-akan pembaca dapat merasakan, dapat melihat apa yang ditulis oleh penulis, apa yang dibaca oleh pembaca. Nah, adapun struktur teks deskripsi ini ada 4. Yang pertama sudah pasti judul ya. Yang kedua, ada identifikasi. Identifikasi ini berisi itu pengenalan, baik itu sejarahnya, pengenalannya, lokasinya. Dan juga yang ketiga ada deskripsi bagian. Tentunya deskripsi bagian ini adalah menjelaskan secara jelas, secara detail dari sudut pandang penulis. Baik itu warnanya, baik itu dari ukurannya, baik itu dari bentuknya, itu semua dijelaskan di deskripsi bagian. Dan yang terakhir simpulan. Simpulan ini bisa berisi kesan, pesan, seperti itu. Baik, sepertinya anak-anak sudah mulai paham ya tentang tes deskripsi, baik itu pengertian, tujuan, dan juga strukturnya. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Anak-anak bisa mengerjakan selama 4 menit untuk LKPD ini secara berkelompok ya. Ibu akan bagikan LKPD, masing-masing kelompok mendapat 1 LKPD dan dikerjakan secara bersama-sama. Boleh ya? Baik anak-anak, silakan anak-anak bisa mengerjakannya, tetap kondusif. Sudah semuanya mengerjakan? Baik, karena sudah mengerjakan, anak-anak bisa presentasi ke depan ya. Boleh dari kelompok berapa dulu nih? Boleh dari kelompok yang paling ujung, kelompok berapa itu? Kelompok 6? Boleh kelompok 6 maju ke depan. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 6. Anak-anak, bagaimana? Ada yang berbeda dengan apa yang disampaikan hasil dari pengerjaan kalian? Ada yang berbeda dari kelompok 6? Semuanya sama? Semuanya sama? Oke, boleh kelompok 6 duduk ya. Boleh kelompok 6 duduk. Nah, seperti itu anak-anak ya. Anak-anak sudah mulai paham mengenai tes deskripsi, baik itu tujuan dan juga menganalisis. Menganalisis di dalam LKPD. Sudah bisa menganalisis. Oke, baik. Sana semuanya sudah mengerjakan LKPD dan semuanya sudah bisa ya mengerjakan secara berkelompok. Baik anak-anak, ada yang ingin menyimpulkan mengenai pembelajaran di hari ini? Boleh acungkan tangan 1 orang ya. Ya, silahkan Amara. Boleh sampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Betul sekali, tepuk tangan untuk Amara. Nah, anak-anak, karena tadi sudah berkelompok, Ibu akan tes kembali kemampuan anak-anak secara individu. Ibu akan membagikan lembar yang anak-anak harus kerjakan ya. Secara individu anak-anak bisa kembali duduk ke tempat masing-masing. Ibu bagikan. Oke, baik anak-anak. Silakan kerjakan selama 3 menit ya. Selama 3 menit. Sudah selesai semuanya? Baik, bisa kumpulkan ke depan ya. Nah, baik anak-anak. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang kesan-pesan pembelajaran hari ini? Bagaimana, seru? Boleh 1 orang?
ya. Silahkan. Ya, silahkan Natasha. Oke, berarti semuanya kompak ya, seru pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nanti untuk pekan yang akan datang, kita akan belajar menulis tes deskripsi. Anak-anak, untuk materi hari ini jangan sampai lupa, di rumah dibaca lagi, siap? Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa penutup ya. Boleh anak-anak berdoa dalam hati dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.